warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 264 Jakarta Barat. Di sini mau ngobrol dengan anak-anak berprestasi di sekolah ini, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Baik, sekarang kita akan mulai. Untuk pertama adalah untuk bidang olahraga. Dan kali ini bela diri, yaitu pencaksilat. Jadi ini semuanya pencaksilat ya. Ada berapa nih? Ada 6 orang. Nah, kita akan mulai kenalan dulu. Nama kelas. Oke, siapa nama kamu? Nama saya Sipa Kamalasari dari kelas 8C. Nama saya Zahra Mutiara dari 9E. Nama saya Marcel Dracika dari 7B. Nama saya Arsil Azmi Kamil dari 8B. Nama saya Rian Gumlar Nur Arafi dari kelas 9B. Nama saya Dimas Ibaditija dari kelas 9B. Kita akan mulai dari kamu dulu nih. Apa nih yang kamu dapatkan? Ada medalinya sebenarnya ya? Ya, tapi ada. nggak bawa? Enggak. Oke, ya silakan. Kejuaraan tanding pencaksilat dari Championship 3. Kamu dapat medali apa? Medali perunggu. Perunggu, berarti juara ketiga. 3, ya. Oh, itu ada pengkategorian Iya, ya. Nah, kamu sendiri ikut pencaksilat dari kapan? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Di sini ada ekskulnya. Ada. Ada ekskulnya dan kamu ikut. Iya. Tapi kamu nggak ikut klub, hanya ikut ekskul di Iya, sini. hanya ikut eskul aja. Oke, jadi ini dapat juara ketiga. Tingkatnya apa? Jakarta Barat atau DKI Jakarta? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Oke, sekarang sebelahnya. Nah, kalau kamu dapat apa nih? Perunggu juga. Perunggu juga, juara 3. tapi beda kelas Iya, gitu beda ya. kelas. Oke, ini tadi kelasnya tentang apa? Kamu apa? Tentang pencaksilat juga tanding. Oh, tanding. Iya, tanding. Kalau kamu tadi kategori apa? Tanding juga. Tanding juga. Oke. Tanding itu ada pakai berat badan atau enggak sih? Pakai. Oh, berarti ini beda kelas karena beda berat badan. Iya. Oh, siap. Ya, silakan. Ini ikut pencaksilat KSMC 3 di Jakarta Timur, Gor Ciracas. Oh, berarti se-DKI Jakarta Nasional. Oh, nasional. Di sini nasional. Di situ Tingkat nasional. tingkat nasional. Kejuaraan pencaksilat Dan tingkat nasional. kamu mendapatkan juara 3. ketiga. Oke, lanjut. Silakan. Saya mendapatkan medali emas. Oh, medali emas. Berarti Iya. kamu juara pertama ya? Iya. Oke, apa yang coba silakan dibacakan. Juara tanding C3639 PSMP Prestasi Oh, Indonesia Pencaksilat Championship 3. Oke, ini kamu tadi ikut klub atau hanya di sini? Eskul. Ekskul juga. Kalau kamu ikut Di ekskul juga atau sini klub? juga. Oh, kamu ikut klub juga? Di sini. Enggak, kalau kamu? Di SMP. Hanya di sini? Iya. Hanya ekskul, tidak ikut klub khusus di luar? Enggak? Enggak. Oke, dan kamu masih kelas 7 ya? Iya. Dan kamu baru ikut pencaksilat pas di sini aja? Di Enggak, sekolah dari ini? SD. Oh, dari SD. Di Iya. SD ada ekskulnya? Iya. Oke, dan ini bukan emas yang pertama atau sebelumnya pernah? Pernah. Pernah waktu SD? Iya, ada 4 emas. 4 emas? Iya. Oke, banyak banget ya. Tapi kalau waktu kamu SMP, ini emas pertama? Iya. Oke, ini kejuaraan yang sama tadi ya? Iya. Berarti ya, tingkat nasional juga. Ya, lanjut. Di sini juara 3. Juara ketiga. Iya. Untuk lomba yang sama? Ya, lombanya yang sama. Oh, lombanya yang sama, tapi juara 3. Cuma beda aja ya kategori. Beda kelasnya. Kalau misal tadi Marcelo di kelas C dengan berat badan 36 sampai 39, kalau saya di kelas G berat badannya 48 sampai 51. Oh, oke. Dan ini juara ketiga. Iya. Kamu juga ikut ekskul pencaksilat di, Iya, di ikut. sekolah ini? Iya. Nggak ikut klub yang lain, hanya di sini enggak, aja? ikut di eskul doang. Hanya ekskul saja ya, Iya. juara ketiga tadi ya. Oke, Iya. lanjut, silakan. Untuk saya yang pertama ada Banten International Championship 3. Saya dapat juara 1 kategori seni tunggal bersenjata. Oh, pakai senjata itu? Iya. Jadi ini kamu dapat emas ya? Iya. Oke, Banten tuh berarti tingkat nasional ya? Enggak, internasional. Oh, malah internasional. Dan itu kamu pakai senjata itu kayak gimana? Jadi ada jurus-jurusnya. Nanti saya ngegerakin jurus yang ada senjatanya gitu. Ada timingnya juga. Nah, di situ Senjatanya dalam bentuk apa? golok sama toya atau bambu. Oh, oke. Itu yang sambil dimainkan tadi ya? Iya. Dan kamu mendapat itu tanding nggak antara kamu punya lawan gitu? Iya, punya lawan. Oh, oke. Jadi bukan sekedar menggerakkan sendiri ya, Iya. tapi memang ada lawannya. Dapat emas? Dapat emas. Dapat emas. Oke, bukan emas pertama ini. Bukan. Sebelumnya kamu pernah dapat emas? Pernah. Oh, jadi ini tingkat internasional ya. Berarti ada beberapa negara. Iya. Negara mana aja yang kamu ingat saat itu?
Udah agak lupa sih Bu, soalnya udah lumayan lama. Oke, ya nggak mungkin negara-negara tetangga gitu? Mungkin seperti ada sih. Malaysia? Ada kan? Nggak ada satupun yang kamu ingat negara mana? Nggak ada Bu. Oh oke. Padahal itu internasional. Iya. Harusnya masa nggak ingat satupun negara mana aja sebagai peserta? Mungkin ada Afrika Bu, saya seingat saya. Seingat kamu adanya Afrika. Iya. Oke. Ya silakan yang terakhir. Ini Bu, ada satu lagi sih. Oh ada satu lagi silakan. Sama yang kayak sebelah saya, Oke Indonesia teman-teman Championship. juga ini. Indonesia Championship 3, Oke. juara 2 tanding kelas G. Berarti dapat medali perak ya? Iya. Oh, dapat medali perak. Oke, silahkan sebelahnya. Ya, saya juga ikut berkompetisi di Banten International Championship 3. Saya mendapatkan juara 3 tanding di kelas N. Tanding di kelas N. Itu untuk berat badan berapa itu? 69 sampai 72. Oke, jadi tadi kamu dapat medali apa Perunggu. tadi? Perunggu. Jadi juara ketiga ya? Ya. Oke, saya pikir tadi pencaksilat tuh hanya Indonesia, tapi ternyata ada juga ya pertandingan internasional gitu ya, karena kalau nggak salah pencaksilat kan dari Indonesia ya, cuma memang cabang olahraga ini sempat waktu kemarin Asian Games juga diikuti oleh beberapa negara gitu ya, jadi rupanya bela diri asal Indonesia ini sudah dikenal ya di dunia internasional gitu ya, sehingga di sekolah ini pun ada yang memenangkan medali emas untuk kategori tadi ya, lombanya memang sebenarnya internasional gitu. Oke, demikian ya wawancara kita dengan adik-adik yang berasal dari ekstrakurikuler pencaksilat. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan anak berprestasi. Ini kayak urusan tulis menulis ya. Oke, kita akan mulai dari kenalan dulu ya. Silahkan kelas, apa nama dan kelas? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Putri Talentia. Saya salah satu siswi dari SMPN 264 Jakarta kelas 9A. Lalu saya Muhammad Jeridas Pratama, saya kelas 8A. Saya Anggita Dewi Putri, saya dari kelas 9G. Saya Sydney Luisa Hakia dari kelas 9D. Nah, ini kan ada lomba apa ini yang dapat juara katanya ini ya kayak mading gitu ya. Zaman saya mungkin ya. Tapi ini kayak majalah dinding gitu. Ini apa nih? Bisa diceritain? Sebenarnya koran dinding itu bukan mading, karena kalau mading komposisinya lebih ke banyak gambar ya, lebih menarik perhatian. Tapi kalau koran dinding lebih gimana caranya kita menarik orang untuk baca. Anggapannya gitu. Jadi kita bikin satu media di mana itu banyak informasi kayak koran biasa ya, ada tajuk, ada berita hangat, berita aktual, berita terbaru gitu, tapi dengan gambar-gambar gitu. Jadi lebih menarik aja untuk dibaca. Oke. Ini dibuat secara rutin atau karena mau lomba? Karena mau lomba. Karena mau lomba. Latihannya rutin. Nah, sekarang ini kan tadi terdiri dari beberapa. Nah, pembagiannya nih gimana? Jadi apa pembagiannya dan apa yang kalian tulis? Nah, kamu mulai dulu. Kalau kamu kebagiannya apa? Jadi di situ ada 4 pembagian tugas. Yang pertama ya tentu pemimpin redaksi, yang kedua penulis 1, penulis 2, dan ada tim editor. Saya sendiri sebagai ketua redaksi. Dan kamu nulis apa dari hasil yang ini? Saya lebih ke menyusun aja Bu, jadi kayak mengatur ini di mana, itu di mana, terus bikin headline juga, iya. Terus membagi penulis-penulis harus nulis apa kayak gitu, lebih kayak terjadwal. Jadi nanti pas lomba kita nggak buang-buang waktu. Oh oke. Kalau kamu kebagian apa? Kalau saya sebagai penulis kedua, saya kebagian di bidang agama, olahraga, lalu ada puisi, dan juga di sini ada olahraga tadi di sini sama TTS. Oh, jadi teka-teki silang juga. Jadi kamu yang kalau ketika itu dibagi seperti itu, misalnya kamu kebagian TTS ya, kamu yang nyusun TTS-nya gitu ya. Nyusun. Oke, jadi termasuk bikin puisi ya. Kalau kamu? Kebagian menulis kesenian, cerita pendek, lalu kamus kecil dan surat pembaca. Oh, cerita pendek. Terus surat pembacanya siapa yang menulis surat pembaca terus kamu balas atau gimana? Dari hasil wawancara aja sih Bu. Hasil wawancara. Wawancara. Sebelumnya bisa dipikirin konsepnya dari rumah. Oh gitu. Jadi tinggal menulis. Tinggal nulis aja ya, pas di tempat lombanya itu ya. Termasuk unsur tambahan soalnya. Oh oke. Berarti harus nyiapin datanya ya, mau nggak mau ya. Ketika misalnya surat pembaca kan, berarti kira-kira tentang apa nih gitu. Nah itu sebenarnya udah ngumpulin pendapat.
Iya. Jadi tuh ada 2 unsur, ada unsur utama sama unsur tambahan. Nah, unsur utamanya ini sekitar ada 15 unsur. Di situ kita dikasih satu konsep kayak misalkan berita aktual, konsepnya tentang bencana alam terbaru gitu yang dialami di Indonesia. Nah, di situ kita baru mikir. Jadi menulis secara langsung. Update ya, berarti sesuatu yang baru. Iya, termasuk itu jadi pertimbangan ya. Oke, kalau yang terakhir kamu. Saya sebagai penulis pertama, saya menulis berita hangat, rangkuman berita, tajuk, anekdot, dan satu lagi tips. Ya. Oke. Ini jadi sebenarnya kalian pokoknya dibentuk tim, terus ikut lomba itu, dan pada hari H-nya itu baru bikin semua ya, baru ditulis semuanya ya. Tadi ada unsur tambahan sama unsur utama. Nah, yang unsur tambahannya kita udah konsep seperti apa. Jadi di sana juga tinggal nulis doang gitu. Jadi lebih memudahkan dan cepat ya. Tidak perlu mikir-mikir lagi gitu ya. Jadi yang tinggal mikirin unsur utama doang. Waktu itu ini meraih juara berapa? Juara 2 tingkat DKI Jakarta. Juara 2 tingkat DKI. Iya. Itu berjenjang nggak? Sebelumnya ada di tingkat Jakarta Barat nggak? Ada. Kita pemenang juara 1 di tingkat Jakarta Barat 1, lalu maju lagi untuk ke tingkat DKI dan alhamdulillah juara 2. Juara 2. Tapi nggak ada tingkat nasional ya? Nggak ada. Emang berhenti di hanya situ. Sampai DKI, sampai ya? DKI aja. Dan sebenarnya kalian berempat senang nulis ya? Ini lebih kayak menggabungkan literasi sama seni sih, Bu. Gitu. Karena tadi ada puisi iya, gitu ya, ada cerpen juga ya, soal hal yang betul. Oke. Nah, setelah itu juara kedua, apa ini ada ekskulnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalian dibentuk secara dadakan ya? Secara dadakan. Pertama, guru bahasa Indonesia saya, Pak Aryadi, bilang kalau bisa dibentuk tim berempat gitu dengan memilih sendiri. Iya, dipilih sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan saya kenal gitu sama beberapa orang yang mungkin memiliki minat sama seni atau menulis, bisa 3 orang ini. Bertiga ini. Jadi total berempat ini ya. Oke. Nah, ini berarti mendapatkan juara 1 di Jakarta Barat tadi ya, dan juara 2 di tingkat DKI Jakarta. Oke. Nah, sekarang kamu dapat kejuaraan yang lain. Apa itu? Di secara sini pribadi ya, secara individu ya. Saya dapat juara 2 ilustrasi digital di tingkat Jakarta Barat 1. Ini tentang ilustrasi digital. Jadi ilustrasi itu tentang kamu buat apa waktu itu temanya? Temanya bebas, tapi kalau tidak salah dia lebih mengarah ke kemerdekaan, soalnya pas itu lombanya bulan Agustus. Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya apa tadi yang ini istilahnya apa? Ilustrasi digital. Ilustrasi digital itu kayak infografis nggak sih? Bisa dibilang seperti itu. Bukan poster. Jadi dia lebih membuat kita harus paham nih tanpa ada kata-kata. Kalau poster kan ada kalimatnya ya, ayo membuang sampah pada tempatnya gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi ketika orang membaca itu, orang terinformasi dengan iya, benar. Hanya melihat gambar tertentu, gitu. Hanya dengan melihat gambar ya. Benar. Dan itu kamu lakukan sendiri? Itu ya saya lakukan sendiri. Itu pakai komputer ya? Iya, banyak medianya, bisa pakai laptop, tablet, iPad mungkin. Ya seperti itu. Itu lombanya tingkat apa? Jakarta Barat 1. Dan kamu menang juara kedua. Juara kedua. Nah, kamu memilih apa waktu itu yang diilustrasikan itu? Jadi di situ kan lombanya tuh bulan Agustus ya. Ingin bulan Agustus itu kemerdekaan ya. Jadi saya mengambil tema tentang seni menginspirasi merdeka, agak lupa, tapi tentang bagaimana kemerdekaan harus kita manfaatkan sebagai siswa-siswi yang berseni gitu. Jadi mengajaknya itu kampanyenya terkait dengan sebenarnya remaja tuh bisa berperan ya mengisi kemerdekaan dengan bidang seni. Itu yang dibuat ya. Oke. Dan mendapatkan juara kedua. Oke. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama anak berprestasi untuk bidang olahraga renang kamu ya. Sprinter tuh biasanya dituntut kematangannya ya, jadi kedewasaannya, terus juga fully develop dari segi kekuatan fisiknya gitu ya. Jadi makanya umur-umur sprinter itu condong lebih tua-tua gitu ya, bisa dibilang bisa lebih panjang karirnya dibanding event-event yang lainnya. Jarak jauh. Jarak jauh. Tapi mereka biasanya kalau udah misalnya dia jarak pendek 550, 100,
oleh pelatih dia sarankan untuk yang jarak jauh nggak atau memang terpisah? Jadi kalau konsep pembinaan itu kita harus mengeksplor semuanya. Kalau kamu yang berdua ini olahraga yang berbeda ya. Apa tadi? Terompah panjang. Oke, silakan kenalan dulu. Nama saya Felanisa Trihanti dari kelas 9D. Nama saya Lensa Putra dari kelas 9D. Nama saya Muhammad Rian Alfarisi dari kelas 9A. Nah, kalau kamu nih kan olahraga renang ya. Di sini tuh tidak ada ekskul renang ya. Kamu ikut klub? Iya, ikut klub. Oh, sejak kapan kamu ikut klub? Sejak kelas 2 SD, tapi baru masuk saya nggak langsung ikut klub, saya privat dulu sama keluarga. Terus habis itu mama ngelihat ada klub di kolam renang Jakarta Pusat, terus habis itu langsung masukin saya. Oh gitu, jadi sebenarnya kamu menyukai renang, arti intensif privat tadi ya latihan itu sejak kelas 2 SD sampai sekarang. Udah banyak kejuaraan yang kamu dapatkan? Alhamdulillah udah. Kalau yang terakhir ini ketika kamu sekolah di SMP Negeri 264 apa aja? Yang O2SN, tingkat nasional, alhamdulillah. Juara berapa nih? Juara 3. Juara ketiga. Oke, ini di tingkat Jakarta nasional. Oh, jadi kamu ini berjenjang? Iya. Dari Jakarta Barat. Terus DKI. Kamu menang juara 1. Iya, DKI. Terus DKI juara 1. Terus ke nasional juara 3. Jadi ini luar biasa ya, udah berjenjang-jenjang gitu ya. Ya, ini bisa mengantar kamu masuk PPDB dari jalur prestasi ya. Oke. Nah, kamu sendiri suka renang ya? Suka sih, suka. Memang suka renang ya. Jadi bukan karena mamahnya ingin, tapi karena memang keinginan kamu ya. Iya. Oke. Selain itu apa lagi? Juara 1 di tingkat pelajar. Ini se-DKI Jakarta. Iya. Dan kamu dapat emas ya. Iya. Kalau tadi yang nasional, pas di tingkat nasional dapat perunggu. Oke, ini sekarang? Ini baru kemarin saya lomba dapat juara 3 tingkat DKI. Tingkat DKI. Ini dalam kejuaraan renang antar perkumpulan renang ya? Iya. Oke. Ini yang SD rata-rata? Enggak, ini SMP. SMP juga. Apa aja tuh? Ini yang O2SN tingkat Jakarta Barat 1. Oh, yang tadi ya, yang berjenjang. Kemudian yang ini? Ini antar klub ya? Iya, antar klub. Antar klub. Ini kamu juara? Juara 1. Juara 1 dapat emas. Oke. Terus kalau ini? Juara 1 juga. Oke. Ini di waktu yang berbeda atau sama? Di waktu yang sama. Hanya kelasnya yang berbeda nih ya? Enggak, kelasnya sama juga. Oke. Ini kenapa? Ini sama? Jadi renang kalau misalkan satu hari bisa turun 7 nomor yang beda-beda. Kayak 100 meter dada, 50 meter ya itu dada. tadi disebut dengan kategorinya tadi. Jadi kamu ada yang gaya bebas, ada yang gaya dada, gaya kupu sama gaya punggung. Oke. Terus ini? Ini juara 1 juga, 50 meter dada. Terus? Juara 1 100 meter punggung. Kamu ikut dalam satu kejuaraan ikut beberapa berarti ya ini? Oke. Terus ini juara 3. Juara 3 perunggu. Oke, tadi ada yang emas, ada yang perunggu. Kalau ini juara 2 ini kupu-kupu ya. Oke, juara terus 2 50 meter gaya bebas. Gaya bebas. Jadi ini luar biasa ya secara prestasi dan sudah mewakili tidak cuma klub tapi juga atas nama sekolah tadi ya, yang FL2SL. Kalau ini kamu tentang apa lombanya? Tingkat trompa panjang, Bu. Trompa panjang itu apa ya? Trompa panjang itu kayak bakyak gitu. Oh, bakyak. Iya. Oke. Jadi dijalankan berdua gitu. Berlima, Bu. Malah berlima. Iya. Ini temennya yang lain nggak ada? Di sekolah lain. Oh, dari sekolah lain? Iya. Oh, kenapa dari sekolah lain? Kita kan kayak dipilih gitu dari guru olahraga. Jadi bergabungan beberapa sekolah. Iya. Jadi bakyak itu yang kayak 17-an itu ya dilakukan berlima. Oh gitu. Terus itu dijalankan bersama-sama, pokoknya sampai finish bolak-balik nggak jatuh gitu ya. Iya. Dan itu berbicara waktu. Nah, kamu dapat juara berapa? Yang pertama juara 1 tingkat kota dan yang kedua juara 3 tingkat provinsi. Itu berjenjang? Iya. Jadi melanjutkan. Nah, waktu tingkat kota kamu tadi juara pertama. Iya. Oke. Itu temennya dari SMP 264 dan dari sekolah mana lagi? 248 sama 249. Oh, itu bergabung jadi 3 sekolah tadi.
Nah, waktu di Jakarta Barat kamu juara 1 berarti mewakili Jakarta Barat ke DKI. Iya. Nah, pas di DKI kamu juara 3. Juara ketiga. Jadi hanya berhenti sampai di situ, nggak ada tingkat nasionalnya, nggak ada ya? Oke. Dan ini latihannya gimana Kak ketika beda-beda sekolah? Kita latihannya tuh ngumpul di latihan di Gor Cendrawasih. Di dekat sini ya? Iya. Nah, di situ ada pelatihnya? Ada. Oh, pelatihnya guru olahraga dari 3 sekolah itu? Dari guru 249. Oh, 249. Jadi tim ya, tapi timnya ini dari beberapa sekolah. Ini kejuaraan pertama yang kalian ikut ya? Iya. Dan langsung juara ya? Langsung juara 1 di Jakarta Barat dan juara ketiga di DKI Jakarta. Oke, ya demikian ya wawancara kita dengan yang berprestasi di bidang renang maupun tadi kalau orang Indonesia kenalnya bakiak, tapi ini menjadi terompah panjang. Oke, terima kasih. Nah, ini sekarang dengan paskibra. Karena mereka tim, jadi ini banyak seperti ini. Dan nanti akan ada juru bicaranya. Tapi kita akan kenalan juga untuk masing-masing orang ya. Silakan sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Indra Mutiara Gulo dari kelas 9G. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aulia Zahra dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Aulia dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitria dari 9A. Perkenalkan, nama saya Nisha Laksita Maiswari dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia dari 9G. Perkenalkan, saya Kania Dwi Puspitasari dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Siti Aska Amalia dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Mutiara Evastiani dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nahla dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapua dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Isabella Amani dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Andrea Damayanti dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Sabunda Ramadhani dari kelas 9D. Jadi ini rata-rata kelas 9 ya? Semua kelas 9. Jadi, terus tapi ada generasi penerusnya? Ada kelas 7 dan 8. Jadi ini ekskul ya? Oke. Nah ini kan ada beberapa piala ya. Nah kejuaraan apa saja? Piala juara tingkat se-Jawa, piala tingkat se-DKI. Jadi kalau se-Jawa itu maksudnya 10 Jawa dan mendapatkan juara? Ada juara 3, 2. Juara 3 dan juara 2. Kategorinya apa sih? Kalau yang kemenangan itu misalnya yang juara 2 tadi. Nah itu kan ini se-Jawa berarti ada beberapa peserta dari banyak itu dan tadi dapat 2 kemenangan. 2 dan 3. Nah bedainnya 2 dan 3 itu apa karena mengirim 2 kelompok? Enggak. Karena itu beda-beda kejuaraan, misalnya ada kejuaraan variasi formasi, PBB, sama kostum. Nah kalau yang juara ketiganya tadi bidang apa kalau yang dibanding tadi yang kostum, terus PBB itu tentang juara ketiganya yang mana? Juara yang ketiga juara make up. Oh make up, jadi terkait dengan kostum tadi. Iya, itu. Oke, kalau yang 2? Kalau yang juara 2 ada variasi formasi sama kostum. Kostum. Kalian pakai kostumnya berbeda ya? Iya, berbeda. Seperti apa? Warnanya apa? Atasannya pakai kebaya, terus di bawahnya itu pakai rok tutu. Oh gitu. Nggak susah pada saat pakai kebaya terus harus jadi paskib? Enggak. Tetap gemulai gitu ya? Ini perempuan. Ada yang laki nggak kelompoknya? Kalau di angkatan saya nggak ada. Semuanya perempuan paskibranya. Oke. Nah tadi yang se-Jawa, berikutnya yang se-apa? Se-DKI? Aspinitasi Jakarta Barat. Oh ini, yang ini. Di Jakarta Barat, ini kamu juara? Juara 1. Juara 1. Untuk kalau ini nggak ada, tadi nggak ada kostum, nggak ada itu langsung PBB? Ada, cuman dapatnya ini. Apa ini? Juara 1 variasi formasi. Oh yang variasi formasi. Jadi masuk ke PBB-nya ya? Variasi formasi ya. Kalau yang kecil itu apa? Itu juara make up. Oh juara make up tadi. Jadi yang Jakarta Barat ini, yang 4 ini semua yang se-Jawa. Iya betul. Oke, jadi ada 4 itu berarti ini make up dan ini pakai ukuran tinggi yang beda-beda nih berarti yang
paling tinggi ini yang juaranya yang paling tinggi juga gitu. Yang kedua tuh yang itu. Oh, oke. Dan ini waktu sejawa tempatnya di mana? Di SDN Duri Kosambi 07. Oke. Dan yang ini yang se-Jakarta Barat. Waktu itu tempatnya di mana? Di Wali Kota Jakarta Barat. Oh, yang nyelenggarain berarti Sudin Pendidikan Jakarta Barat ya. Oke, dan ini ikut ekskul Paskibra dari kelas 7? Ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 8. Kalau kamu sendiri dari kelas? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Terus ini memang suka Paskibra, nanti SMA juga mau ikut Paskibra? Oke, ya cewek-cewek semua ya. Nah, ada nggak videonya waktu kamu lomba itu? Masih nyimpen nggak? Nanti diberikan ya, biar nyerita informasi itu gimana, terus bisa jadi juara make up tuh gimana, kan pasti akan kelihatan dari foto dan video kalian ya. Oke, nanti dikirimkan sehingga kebayang nih sama yang nonton. Pas kamu ngomong, yang nonton juga kebayang, oh ya pantesan dia menang karena emang bagus gitu ya. Demikian ya, ini katanya masih adik-adiknya ada kelas 7 dan 8, tapi kebetulan meraih juara ini emang yang kelas 9. Oke ya. Demikian ya wawancara kita dengan anak-anak berprestasi di SMP Negeri 264 Jakarta. Tadi ada beberapa bidang ya, baik itu olahraga, ada juga di bidang akademik, juga ada bidang seni ya. Sebenarnya ini ada bahkan nulis gitu ya, penggabungan seperti itu. Dan ini yang Paskibra ternyata cewek semua gitu. Padahal biasanya ada cewek, ada cowok gitu ya. Tapi ini ternyata di SMP ini penggemar Paskibra adalah anak-anak perempuan. Ya, tetap semangat ya. Nah, tadi pagi ada itu pengumpulan mijel tuh, minyak jelantah. Itu gimana itu ceritanya? Itu baru pertama ya? Baru pertama. Ya betul. Jadi kita bekerja sama dengan Rumah Sosial Kutub. Itu mereka adalah yayasan yang mengumpulkan minyak-minyak jelantah. Oke. Nanti diproses lah untuk menjadi bahan bakar minyak. Nah, alhamdulillah tadi pagi kita launching sekaligus sosialisasi kepada siswa, OSIS, MPK, dan alhamdulillah luar biasa, kita baru mensosialisasikan, artinya mengumumkan akan ada launching ini pada hari Senin, tetapi ketika hari Rabu ini kita laksanakan dan sudah langsung diperagakan untuk pengumpulan minyak, langsung mendapatkan 6 jerigen minyak. Itu ukuran berapa jerigennya? 18 liter. Ya Allah, banyak banget ya. Padahal hanya pemberitahuan selama 2 hari saja. Jadi semangat sekali anak-anak ya. Semangat, karena ini memang program untuk sedekah, Bu Retno. Sedekah. Jadi dari pengumpulan ini, dananya itu oleh Yayasan Kutub itu untuk sedekah. Jadi untuk kegiatan sosial. Maka tadi anak-anak dengan antusiasnya berbaris rapi untuk menuangkan minyak sambil berdoa. Karena kan dalam launching tadi disosialisasikan, ketika kita memberikan sedekah, berdoalah. Insya Allah akan dikabul. Jadi anak-anak sambil nuang sambil doa merem gitu. Seru sekali. Jadi ini memang untuk ngajarin anak-anak sedekah. Yang kedua juga sebenarnya bentuk program ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, anti supaya limbah. Betul, agar minyak. Utamanya kalau kantin kita kan juga ketika kita lihat mungkin menuang minyak jelantahnya ke saluran air, sudah pasti itu akan menyebabkan saluran air kita juga tercemar. Nah, jadi ini memang upaya juga melakukan edukasi terhadap lingkungannya, jadi biar anak-anak peduli lingkungan dan ramah lingkungan ya. Oke, ya ini patut untuk ditiru tentunya oleh sekolah lain. Oke, terima kasih ya Bu Yeni. Sama-sama Bu Retno. Oke ya, demikian wawancaranya ini sudah berakhir, dan sekarang kita akhiri dengan foto bersama anak-anak Paskibra, karena tadi mereka waktu kita foto bersama dengan yang lainnya itu belum
datang ya. Nah sekarang sudah kumpul dan ini jajaran lengkapnya ya bersama Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.